pas dia nancep itu ada nggak sih rasa penyesalan lu bang? Apa dia nuntut, takut nuntut? Gue dulu nggak takut dituntut membukir. Gue dulu sistemnya gini, gue bukan ngajarin ya abang-abang nggak. Gue habis bantai orang, gue nggak di rumah seminggu. Sistem gue kayak gitu, gue nggak mau nyusahin orang tua gue karena gue inget banget pesan dari kakak sepupu gue, lu boleh bandel, lu boleh tawuran, jangan libatin orang tua lu. Lu dicari polisi, pinter-pinter lu masuk rumah sakit, gimana caranya temen lu bisa bantuin. Pas gue kena gear 3 lubang jam 4 sore, cuman gue ngebales sih itu, mukanya gue belah tuh pakai pedang. Setelah lu kena kan ada terbesit, pasti dendam nih bang. Dendam. Jadi gue itu ngediriin Amerika 2008 tuh, benar-benar pure 2008 itu emang dari Cuma yang jagoan yang sesungguhnya itu bisa melawan rasa egonya sendiri. Benar. Sih, emosinya sendiri itu jagoan. Gue nggak di rumah seminggu. Sistem gue kayak gitu, gue nggak mau nyusahin orang tua gue karena gue inget banget pesan dari kakak sepupu gue, lu boleh bandel, lu boleh tawuran, jangan libatin orang tua lu dicari polisi, pinter-pinter lu masuk rumah sakit, gimana caranya temen lu bisa bantuin lu, kayak gitu sih. Jadi berkata masalah di luar rumah jadi bawa ke rumah. Iya, kayak gitu. Makanya gue dulu kayak bener-bener gue nggak mau orang tua gue tahu. Bahkan gue dulu jadi belum ditanya jadi cerita sendiri gue. Ya apa justru itu Bang, kita mancing dong gitu, cuma nanya nih, ntar apa yang ngejelasin gitu. Bahkan gue dulu kena pala gue di gear 3 lubang. Gear tuh lulusan abang kelas gue kena gear 3 lubang jam 4 sore. Cuman gue ngebales sih itu, mukanya gue belah tuh pakai pedang. Gue balik badan, kata abang kelas gue, "Pel, pala kena." Kata dia gitu. "Iya bang, beliin kopi hitam." Iya, emang seringan sih. Iya, Seringan. ditutup pakai kopi hitam. Jam 4 sore gue kena itu Bang Bokir. Jalan lagi gue nyari lawan, nyari musuh. Belum kapok. "Pel, lu aman nggak?" "Aman gue bang," kata gue. "Aman gue bang." Serius. Habis maghrib udah nggak dapet musuh. "Udah yuk bubar masing-masing." Ya udah bubar. Gue balik ke rumah. Aman nggak ya pala gue? Ya udahlah. Gue tidur langsung ke rumah. Pas tidur ternyata bantal gue darah mulu. Bocor lagi. Kata bokap, "Lu ngapa itu pala lu darah mulu? Habis berantem?" "Wah kagak. Kebetulan di sebelah rumah ada klinik gitu kan, kayak tentara yang kerja di apa sih, jadi dokter gitu ya." Medis itu. Iya, medisnya, bagian medis. Diperiksa ke dia, sama dia dibocorin. "Enggak pak, ini anak bapak nggak kena batu. Kalau kena batu nggak kayak gini. Terus kena apaan ini? Saya juga bingung nih, soalnya nancapnya 3," kata dia. "Bolongnya 3. Terus gimana enakah?" "Ya udah dijahit aja." Dijahit tuh cuma berapa jahitan lah paling. Baru ditanya, "Gue udah tawuran?" "Iya tawuran." Gue jujur rela sama orang tua, udah ketahuan. Iya gue tawuran. Udah nggak bisa ngelak lagi. Iya nggak bisa ngelak lah, soalnya ada buktinya itu, ada jejaknya luka. Medis lagi ya. Dia tahu lagi, katanya ini benda ini nih kayaknya nih kayak semacam gear gitulah kata dia. Kalau celurit nggak mungkin, kalau celurit pasti satu lubang kata dia. Nah, Dijelasin lagi sama medis itu. jujur aja lah, gue nggak apa-apa lah. Paham banget. Udah nggak bisa ngegocek lagi kira. Nah pasti kan setelah lu kena kan ada terbesit, pasti dendam nih bang. Dendam. Lu ada rasa dendam gak sih? Dulu gue sebenarnya rasa dendam ke musuh itu nggak terlalu gue tanemin sih. Gue lebih tepatnya ke nama sekolahnya. Pokoknya gue ketemu sekolah itu siapapun harus kena sama gue selama dia masih satu angkatan sama gue. Tapi kalau dia di bawah gue, paling gue mikir-mikir. Kayak gue dulu pernah, gue ibarat kata angkatan gue udah lulus Bang Bokir, gue pernah ngikut gitu kan. Dia alumni ada, gue juga sebagai alumni gitu kan, dia sebagai veteran lah gitu. Alumninya dia mundur, pelajar dia jatuh. Gue bilang mau gue bacok, cuman gue udah bukan angkatan gue, malu gitu. Kalau ngebacok orang yang di bawah gue malu banget. Makanya gue udahlah, gue lepas aja, kayak gitu. Soalnya berhubung gue udah ibarat kata di atas, jadi gue tenang. Tapi kalau gue masih kelas 1 ngelepas musuh, dianjing-anjingin, gue disekolahin sama bang kelas. "Goblok lu, itu musuh depan mata." "Ya bang, kawan di rumah, di seragam musuh." Anjing, ngomong apa lo? Itu sih kalau pengalaman gue. Kalau di bawah gue nggak mungkin lukain. Berarti kalau misalnya lu misalnya kebacok sama anak Jerman, lu berarti bukan dendam sama yang ngebacok, dendam sama sekolahnya bang. Ya kalau dia ada di depan gue, ya dia pasti gue incer.
Tapi kalau dia nggak ada ya udah yang lain aja. Ini ya masuk anak Jerman ya bang. Dia sih yang maju ya. Mau ngapain kita kalau nyari dia belum tentu ada. Cari yang ada aja. Yang penting dia tahu, wah anjing temen gue dikenain gitu. Jalan pintas. Iya jalan pintas. Tapi mohon maaf nih Bang ya. Kalau alumni dulu kan ya mohon maaf nih ya. Sebelumnya kan Iya. alumni dulu tuh kalau udah alumni ya, misalkan lepas seragam. Iya. Lu masih suka ikut-ikutan? nggak Masih, sih? Bang Bokir. Masih Di kan? timur masih. Di timur itu justru sistemnya di zaman gue masih didatengin alumni gue. Di zaman gue ya. Terus habis itu setelah zaman gue udah lepas seragam semua, gue salah satu orang yang dikasih amanah buat ngedidik. Didik nih Pel, adik-adikan lu. Gimana caranya? Ya udah gue dampingin sampai benar-benar ada yang jadi tuh adik-adikan gue. Itu pas lu udah lulus bang. Iya, udah nggak seragam lah, maksudnya udah nggak ada sangkut paut seharusnya. Seharusnya gue udah mikirin kerja gitu, tapi gue ya udah, ya dunia gue kayak gini ya udah, gue ikutin dah, nggak apa-apa, ikutin kata abang-abangan, ya gue ikutin aja terus. Gue kasih lah ilmu-ilmu gue yang selama gue di jalur, ilmu pengetahuan, Pembelajaran. iya, Eskul di luar sekolah. Bukan ilmu kebal Bang ya. paling gue arahin. Karena gue dulu pas udah lepas seragam udah masang Bang Boki. Oh, udah. Oh, berarti pas setelah dicari banyak orang gue masang, ya gue arahin. pas lagi sekolah mah belum bang. Belum gua, murni gua di sekolah. Masih pure polosan bang. Alhamdulillah gua di sekolah nggak ada luka. Makanya mungkin yang musuh-musuh gua punya dendam pribadi sama gua, yang ngenainnya di saat gua lagi lengah, gua sendiri, atau ya pokoknya gua nggak tahu lah kalau emang iya di saat gua bener-bener nggak tahu kalau emang mau ribut atau apa. Di saat lu nggak siap lah. Itu doang sih. Berarti kebanyakan luka lu berarti bukan dari seragam bang ya? Bukan bang. Kita bahas jangan nih guys. Bahas lah. Nah, coba gua mau nanya bang, katanya kan Bang Tompel nih mendiri JG. Itu lu ngedirinnya tuh gara-gara apa bang? Gara-gara lu ini banyak tongkrongan ini, tongkrongan ini. Nih, gue nggak mau ngelangkahin teman-teman gue mungkin yang satu bendera sama gue ya. Jadi gue itu ngediriin Amerika 2008 tuh benar-benar pure 2008 itu emang dari anak-anak sekolah isinya. Cuman anak-anak kayak bikin nama itu sih sebenarnya nggak ada sangkut paut sama singkatan. Jadi kayak gue nongkrong bebas. Dulu kan yang namanya STM suka mabok, terus ada ceweknya, kayak bebas lah. Gue dari minum dari pagi sampai siang di tongkrongan itu tuh bebas. Makanya anak bilang tuh kayak, ih kita kayak di Las Vegas nih. Gimana kalau kita buat tongkrongan namanya Amerika? Itu nggak tahu artinya apa. Berarti bukan nggak ada singkatannya. Nggak ada, udah buat aja Amerika. Udahlah Amerika, camp dulu namanya Bang Mukir. Camp Amerika 2008 Jakarta. Banyak yang ikut-ikutan lah. Akhirnya anak-anak, ya udah kita sistemnya simple. Kita bukan anak STM lagi. Kita kalau mau ribut sama musuh, datengin pakai motor, turun, ribut kelar. Kita ganti nama jadi gangster katanya gitu. Ya udah. Makanya terdiri lah jadi motor. JG. Bukan, itu masih lama JG. Masih lama bang. Akhirnya gue masuk nih. Nah, sorry guys, tadi ada kesalahan teknis. Kepenuhan. Lowbat. Nah, ya lowbat. Lanjut Nah. Bang Tompel. Tadi kita sampai pembicaraan ke JG bang ya. Oh iya. Nah, boleh lanjut bang. Jadi kenapa gue ada pemikiran mau bikin JG Jakarta Gangster? Awalnya sih gue pengen buat, gue terinspirasi dari gangster Liverpool. Itu di bola sih, karena gue kan suka bola, orang kan nonton bola. Cuman kayak anak-anak, bagus juga tuh Jakarta Gangster bang, kenapa nggak dibuat aja? Ternyata, wah gue punya pemikiran yang benar-benar nggak orang lain pikirin gitu sama anak gue. Yaudah gue buat nih Jakarta Gangster. Bahkan anak-anak gue kayak yang satu bendera sama gue nih, Amerika nanya, kenapa lu bikin bendera sendiri? Mau solo karir lu? Kata gitu kan. Enggak, ntar lu lihat aja. Kenapa sekarang kita banyak musuhnya? Kenapa kita sekarang banyak orang yang benci gitu maksudnya sama kita? Karena banyak orang yang jual nama Amerika. Benar. Gue bilang padahal kita nggak kemana-mana. Padahal kita tujuannya tuh kalau emang kita keluar, musuh kita di situ ya kita ke situ. Selain itu nggak kemana-mana. Gue bilang gitu kan. Ntar aja lo lihat setelah ada nama JG Amerika pasti aman. Bener, alhamdulillah aman. Maksudnya sekarang kebanyakan orang-orang yang tadinya nongkrong sama itu tuh teriaknya JG semua, bukan Amerika lagi. Gue JG nih, gue bagian dari JG. Ya udah nggak apa-apa, terserah lo. Gitu. Iya, maksudnya yang penting jangan jual nama Amerika, karena dampaknya itu kasihan anak-anak gua yang nggak tahu apa-apa. Iya, yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba kena ketangkep salah sasaran. Karena ya gue taunya Amerika gitu. Makanya berkat JG juga jadi. iya.
manipulasi aja kira-kira. Nah kalau Jakarta Gangster itu yang gue tahu kan kata lu tadi dari awal mula sekolah ya. Itu yang Amerika. Oh Amerika beda lagi nih bang. JG kan itu ya karena itu yang tadi yang ngejelasin. Jadi kumpulan berapa tongkrongan itu lah bang ya. Tapi kalau JG itu gimana sih bang sistemnya bang dari individu atau orang-orang narik orang? Apa gimana? Itu benar-benar dulu gini, gue nyoba buka ruang-ruang orang yang respect sama Amerika. Gue selalu bilang tuh anak-anak coba kita tampung. Nggak apa-apa dia mau dibawa kita jauh, nggak apa-apa. Yang penting dia kan respect. Tujuan gue sih cuma satu, pengen memperbanyak saudara juga kan. Ya walaupun musuhnya banyak, seenggaknya saudara juga harus banyak lah. Dan ternyata orang-orang yang ngerasa kita rangkul, kita ajak nongkrong itu ngerasa, wih gue Amerika gitu. Jadi kayak kok jadi salah paham gini. Makanya gue bilang ya udah sekarang yang datang ke sini tuh berarti termasuk anggota JG aja. JG itu di bawah naungan, gue bilang gitu. Jadi Amerika, bahkan Amerika itu nggak ada adik-adikan, nggak ada penerus. Ya benar-benar putus di orang-orang gua. Berarti kalau orang termasuk JG itu nggak harus kayak ngomong sama lu dulu, yang penting enggak, ya respect aja gitu. Iya, yang penting respect aja. Yang penting kalau diajakin silaturahmi ikut, diajakin acara ikut, gitu aja sih. Kalau temen lagi susah ya bantuin, begitu sih dulu gua selama gua masih megang aktif di JG gitu, bukan megang, aktif di JG. Saling melengkapi lah ya. Saling melengkapi. Selain ya dari hal-hal yang kata orang negatif, tapi kita juga ada hal-hal positif nih buat teman-teman juga. Gue justru dulu tuh Bang Bokir, gue pribadi gue paling nggak suka ketika orang awam bilang apaan sih itu gangster, apaan sih anak Amerika, apaan sih itu. Kadang langsung gue DM, ada masalah apa ya bang? Ada masalah ini? Enggak, ini berita gini banyak gangster yang begal, banyak ini. Kalau abang benar-benar nggak tahu berita yang validnya, nggak usah langsung ngomong bang. Justru abang menyebar hoax, menyebar fitnah. Gue bilang kasihan dong anak-anak gue pure tawuran, pure bandel tawuran, bukan begal, bukan apa-apalah. Terus bukan salah sasaran. Kalau gue emang pribadi, kalau orang nggak ada masalah sama anak gue ya nggak bakal diapa-apain. Nggak bakal diserang juga. Iya, karena emang tujuannya tuh dulu nongkrong, weh dia ngajakin nih dulu gitu kan. Di mana? Di situ. Ya udah kita samperin di situ, bukan malah nyari-nyari musuh lagi, karena gue mikirnya musuh kita udah banyak. Kalau kita nyari musuh lagi, mau jadi apa kita ntar dikepung satu Jakarta. Bingung gitu sih. Emang sudut pandang orang tuh berbeda-beda. Ya. Mungkin gara-gara namanya gangster kali banyak, namanya Jakarta Gangster, makanya orang taunya onar. Mandangnya negatif aja gitu. Di satu sisi ada musuh kita yang orang lain itu padahal mereka anti gangster, cuman orang awam pasti bilangnya itu gangster, padahal mereka anti. Ya itu yang mereka belum paham karena mereka nggak ada di lingkup kita gitu. Nggak ada circle di kalau yang kita mah paham kan, biarin aja. Bukan kita pelakunya, ngapain kabur, ngapain takut gitu. Tapi buat pandangan orang-orang yang kayak gitu, kayak gimana sih bang dari dulu? Kalau gue pribadi sih ya nggak masalah, lu mau mandang apa. Nanti selebihnya nih, kalau lu tahu berita yang sesungguhnya juga lu malu sendiri, dan lu ujung-ujungnya apa ya, intinya sih yang gue ambil benar-benar gue pikirin itu orang yang pengen kenal kita. Biasanya orang yang ngehujat kita tuh orang yang pengen kenal kita, yang pengen nongkrong sama kita gitu, yang nyari masalah dulu, yang pengen kayak kita cuman gak kesampean ya bang. Nyari masalah dulu sama kita, ntar kita DM, kita balas, ujung-ujung gak ketemu, nongkrong bareng jadi temen, kayak gitu sih. Maksud gue nggak usah lewat jalur gitu. Malah kita juga welcome, lu mau nongkrong aja. Cuman dia dengan cara yang salah bang. Iya. Ya salah tuh kira kalau gitu mah. Apa yang hujat apa lagi bang ya? Tapi lu pernah bang yang namanya janjian tuh bener-bener viewer itu JG sama rival lu? Kalau JG gue jarang sih, karena JG kan itu gue lebih ya itu ngindarin orang yang jual Amerika, karena gue juga apa ya bang Bokir ya, gue kalau nggak ada teman-teman gue yang sejalan, maksudnya yang seangkatan, gue malas ikut-ikut ribut. Karena belum tentu orang itu bisa ngimbangin gue ya, maaf ya, bukannya gue merendahkan. Merendahkan, maksudnya gue belum percaya gitu, karena keseharian dia sama gue belum pernah chemistry-nya belum dapet lah. Jadi paling gue ya mikir-mikir, kalau yang janjian besar-besarnya paling Amerika pernah. Kalau Amerika itu apa itu bang isinya tuh? Ya anak-anak di lingkungannya bang. Anak STM. Ada dari STM Jerman, yang lebih dominan itu Jerman. Kedua AL, ketiga ada juga dari PKP tuh Pondok Karya. Potka. Iya, Potka. Ada juga yang pokoknya bermacam lah. Respati ada juga itu Respati. Nah katanya nih bang ya,
Amerika itu musuhnya ya saat sekolah juga nih awalnya nih. Sekolah Iya, itu ya bisa dibilang Jack Team lah ya. Iya, Bisa Jack Team. itu gimana sih, Bang? Apa dendam pribadi? Gue juga nggak tahu, mungkin gini ya dulu ya, orang anak STM dulu di zaman gue itu Bang Bokir nggak mikirin cewek, Ah, makanya kalau setiap malam minggu itu sering kumpul. Nah sering kumpulnya itu malah jadi sesuatu yang Bergesekan. iya, bergesekan, sesuatu yang buruk lah. Jadinya kayak, wih dia nongkrong mulu nih di sini nih, anak-anak isinya anak-anak AL, isinya anak-anak Jerman. Dia bikin lah perkumpulan alumni dia, ayolah kita ribut sekolah kan mungkin siang banyak yang musik, banyak yang ngusir atau susah. Kalau malam kan aman gitu mungkin ya. Nah itu sih. Jadinya ya makin besar ya udah. Justru sampai sekarang juga Bang dia Bang ya. Kalau sekarang alhamdulillah di timur Dendam lah. udah Reda. yang di zaman gue udah nongkrong bareng. mantap. Udah nggak ribut. Yang di zaman gue ya, yang di orang-orang yang bener-bener bikin sejarah itu. Mungkin ya ini buntut-buntutnya, Bang ya, buntut-buntutnya. Susah Bang Bokir kalau kita langsung nyuruh orang buat berhenti tuh nggak akan bisa. Iya, sulit. Ya. Pasti jawabannya ada masanya Bang masih gitu. Lu naik motor ngerem mendadak kayak tabrakan. Ibarat kata lu harus Pelan-pelan. Iya, Pelan-pelan pelan-pelan. lah. Wah, di sana ada truk berhenti, paling dari jauh kan. Nah, itu pelan-pelan lama-lama juga bisa kok. Kalau dia udah ngerasa jenuh, dia udah ngerasa pikirannya udah dewasa, kebuka lah, udah banyak nyusahin orang tua, pasti kebuka sih pikirannya. Mantap. Gaul kira. Gaul lagi Gaul keren banget, ya. gaul. Tapi gue sumpah ya, gokil sih Ring. Menurut gue gokil. Dulu emang kita masa buruk banget, buruk banget. Dulu. Kalau gue sih sampai sekarang masih buruk kira. Gue percaya sih, gue percaya sih. Kalau lu buruk terus. Nah, tapi kalau kan dari tadi kan kita ngomong masa sekolah terus ke JG Bang ya. Lu kalau dari dunia malam tuh ada nggak sih luka paling parah lu Bang? Luka paling parah gue banyak bang. Aduh, Dari pala sampai kaki lah. Nih yang gue liatin yang ini aja nih. Anjing. aduh itu sikut lagi. Ini sikut. Kayaknya Sebenarnya nepis gue kemarin tuh pengen apa ya? Karena gue nggak boleh cukur botak nih sama bini gue. Ya udah gue nggak bisa nunjukin luka di pala gue. Kalau gue cukur botak mungkin bisa kelihatan letter L tuh. Anjir. L Bang bentuknya gitu. Letter L. Berarti celurit kayak. Apa ya? Kayaknya gitu ya? dikikir ya. Corbek apa ya? Gue nggak tahu sih Gue karena udah. yang bengkok-bengkok lah Bang. Ah. Kalau yang di belakang ada satu nih yang mungkin parah, mungkin Nanti kita fotoin kira. nih. Waduh, nggak ada, jangan dah. Aduh. Itu yang mendem, yang luka terakhir gue tuh Bang Bokir tahun 2015 itu gue luka terakhir, gue berhenti dari semuanya. Itu ribut sama mana, Bang, kalau gak tahu? Ribut sama Jakatim. Terakhir itu gue nyekar anak STMAL yang pernah meninggal lah, maksudnya pernah gugur. Nyekar, gue dampingin adik kelas. Gue nggak tahu kenapa di situ yang bawa CR itu gue dari rumah. Pas ternyata AL nyampe kolong Pasar Rebo, itu Jakatim udah siap banget. Siap banget. Alumni-alumninya juga udah siap. Salahnya anak AL, BR-nya dibawa naik motor. Jadi nungguin lama. Sedangkan JT udah masuk ke kolong. Itu makanan AL banget kalau musuhnya udah masuk ke kolong. Gue suruh keluar lah. Ayo keluar, musuh di depan mata. Bang, BR cuma satu nih, sisanya di motor. Lawan, gue kasih nih CR gue. Gue kasih lah CR gue nontonin di belakang. Ya mungkin kalau diadu pelajar, karena malam kan ya, diadu pelajar, ya gue masih, AL masih bisa nahan. Nah ini alumninya turun nih Bang Bokir, alumni yang ada namanya. Turun bawa CR 0, anak AL kabur tuh yang megang CR gua. Bang, alumni dia turun, ya udah sini CR gua. Gua ambil juga corbek, gua megang dua jadinya. Gua jalan ke depan. Alumni yang apa? Yang megang CR 0, ini teriak, "Lu ngapain Pel ikut-ikutan?" Lah lu ngapain ikut-ikutan, kan urusan pelajar ini. Dia mundur. Nggak tahu mundur itu ngatur strategi dia. Yang dikasih alumni-alumni yang lain nih. Udah dia sendiri matiin aja. Emang posisi gua sama anak AL tuh jauh. Jauh di belakang gua. Udah dia sendiri matiin aja. Dia baris dah tuh 5 orang. Alumni semua tuh. Heeh. Megang BR semua. Cuman gua megang BR 2. Gua bilang aman lah gua BR 2 ya kan. Udahlah gua bilang ayo jadiin. Nah, kalau dibilang mungkin yang orang tahu gua ya, kalau gua ribut tuh pasti nyeling. Kiri, kanan, kanan. Iya, zigzag. Gua hantem yang kiri mundur, gua hantem kanan. Biar rata mundurnya. Jadi gua nggak mau nerobos satu doang. Biar nggak dikurung babi juga. Dia mundur tuh semua. Itu yang gue bilang tadi, pelajar jatuh. Gua diemin. Di atas itu banyak yang nonton. Orang-orang, ada teman gue juga mungkin lah. Pel bacok. Gue lepas.
Gue bilang diri tuh dia kabur. Nah anak AL satu lari, bang gue dampingin ya, gue kasih corbek. Ya udah dampingin gue tembusin lah mundur tuh. Anak AL-nya nggak mau ngimbangin gue, jadi gue sendirian bang Bokir di tengah. Gue pikir kiri gue ada yang Backup lah nahan, ya? iya ada yang backup, jadi aman gue, nggak bakal ada yang masuk dari kiri karena ada yang backup. Gue masuk terus gue terobos. Ternyata pas gue terobos, gue dilingkerin, letter win, dikurung babi jadi bang ya? dikurung babinya, gua megang CR 0, nah lu pisan dia bilang gitu, anjing depan mata gua, dia dari kiri masuk, sedangkan gua fokus ke kanan, anjing dari kiri, gua niat, nggak ada temen gua, udah gua pasrah sebenarnya di situ, udahlah main sabet-sabetan aja, gua kalah panjang CR. Gue pikir dia nyabetnya ke atas, ternyata dia emang bener-bener pinter, nyabetnya ke bawah, pinggang gue lah masuk, dong pinggang goyang, anjing, Kerasa tuh ya. kerasa goyangnya, cuman awalnya nggak sakit, kata anak-anak yang di atas, lo tompel mah nggak ngapa, padahal mah, sakit banget. Gue terusin bang Bokir, gue terusin, ayo sini lo, pikiran gue dia harus kena sama gue, dia kabur ke belakang. Pas gue lari, goyang pinggang gue mundur lah, gue lempar nih, lu bego nggak mau dampingin gue, maju lu nggak ngapa-ngapa bang, udah slow, gue bilang gitu karena gue nggak mau bikin anak AL takut, lebih takut gitu, khawatir kan, gue nggak mau langsung balik badan juga, kalau gue balik badan hancur tuh gue, makanya gue nahan terus, gue ngejar dia, kalau bisa gue ngejar dia, seolah-olah gue nggak kenapa-napa di depan dia, biar dia juga jiper juga dia cuma. jiper. Akhirnya udah tuh dilawan sama anak AL, gue mundur, gue tarik kelas 2 apa kelas 1 tuh. Sini lu ikut gue. Kemana bang? Udah lu ikut gue mundur. Gue tarik ke belakang, temenin gue ya ke rumah sakit Pasar Rebo depan. Lalu kena bang, udah lu gak usah ngeliat muka gue. Soalnya pas gue pegang tuh dalam banget. Oh lu masuknya jadi Iya, jaket gue masukin ke dalam. Anjing. Jaket gue yang robek nih, gue masukin ke dalam biar darah gue gak keluar. Bang Dalam Rebus ini ya? bang. Heeh. Itu yang tadi bang Bokir lihat. Iya. Gue masukin ke situ, gue jalannya lumayan jauh lah, ibarat kata. Lu yang bawa motor bang itu? Enggak, gue jalan kaki. Oh, jalan kaki? Batu. Nah ternyata HL jebol lagi, ngelewatin gue lagi, bang jebol. Untungnya ada polisi emang kan, ada polisi yang ngamanin gitu kan. Udah gue jalan, anak AL nggak tahu kemana lah, gue yang penting megang tuh satu orang, biar ada kabar-kabaran. Gue duduk, lu punya duit goceng nggak, beliin gue rokok. Gue kalau selalu kena nih buat temen-temen yang mungkin nggak bisa nanganin dirinya sendiri nih, sebenarnya jangan terlalu dirasain. Kalau luka, kalau lu semakin rasain lu semakin sakit, Panik. semakin ngedon. Sugestinya bang ya? Iya, semakin ngedon, lu bakal nggak sadar. Benar. Nih gue berapa kali nih gue kayak gini, makanya gue kayak ya udahlah, pertolongan pertama itu bukan dari dokter, dari diri kita sendiri. Gue kena, gue duduk ngerokok sambil minum aqua tuh. Aduh, lu nggak ada HP apa? Emang ngapain bang? Kabarin bego, gue kena ini. Ya udah bang, masuknya ke rumah sakit Pasar Rebo. Gue nggak mau, gue tahu nih rumah sakit, gue bilang kan. Gue tahu nih pasti yang pertama dipersulit gue. Gue duduk, kebetulan pas gue duduk ada alumni gue lewat. Pel, dia mau balik, gue panggil, bang sini dah bang. Kenapa? Anterin gue ya bang. Kemana? Ke rumah sakit kayak ke klinik. Lu kena, dilihat sama dia. Astagfirullahaladzim kata dia. Gue tinggal tuh anak AL-nya. Gue bilang, lu cari anak AL, lu cari duit. Karena gue lagi gak megang duit nih, lu cari duit. Gue jalan, dimasukin ke klinik bang Bokir. Klinik gak sanggup, karena emang dalam banget kan. Gue ke Polri, itu Polri kan emang terkenal lah, rumah sakit terkenal yang mau nanganin tanpa ada ada apa-apa, cuman jaminan KTP doang langsung ditanganin kan. Gue masuk UGD, ternyata lagi banyak pasien. Penuh lah. Gue disuruh regis pendaftaran, antrian gue keempat. Gue kena itu jam 7 masuk, iya jam 7 malam. Gue ke Polri itu sekitar 8:30. Gue ke Polri, gue di situ alumni gue udah ngeliat gue nyender. Wah, kan lu pucet nih kata dia. Bang, gue nggak kuat kalau nahan lama nih kayaknya nih. Gue udah berusaha kuat nih. Udah naik motor buruan. Dia ngambil motor, ngebut di depan. Ternyata anak-anak gue udah sebagian ada yang tahu gue kena, nungguin tuh. Weh Tompel, bawa kemana nih? Udah masukin aja klinik inian tentara tuh, Pusdikes ada di sebelum Keramat Jati tuh ada. Gue masuk ke situ bang Bokir, masuk ke situ, tentara yang nanganin, yang jaga lagi satu orang tuh. Gue masuk, dibuka luka gue. Waduh, gimana nih dia? Saya sendiri lagi parah banget ini luka.
emang kenapa dok? Masalahnya saya lagi nanganin pasien yang demam berdarah, anak bayi, dia bilang gitu kan. Yaudah dok, gini aja dok, dokter semprot saya dulu nih, bersihin luka saya bilang gitu kan. Serius nih dek? Iya udah nggak apa-apa, disemprot, dibersihin, ditutup perban dikit tuh, gue tiduran, normal lah gue itu. Normal nih gua, maksudnya pikiran gua udah Tenang wah, lah. udah tenang. Yang penting nggak infeksi iya, doang ya. udah tenang, dia nanganin dulu tuh Bang Bokir, dia nanganin dulu, gue suruh nanganin. Habis itu baru gue dijahit, pas dijahit tuh gue tanya, wah deh ini jahit luar dalam, iya nggak apa-apa dok, gue bilang gitu kan, teman gue di luar udah ngurus administrasi kan. Iya. Pokoknya gue kena 900 lah itu, 900.000. Gue dijahit, luka dalam gue itu ada 21 jahitan. Buset, dalam doang itu. Luka luar itu sekitar 8. Apa? Iya, pokoknya dalam yang banyak. Jadi lumayan kan jahitannya itu. Berarti dalam banget bang ya? Dalam nih. Banget sampai jaket masuk. Jaket gue masukin biar nutup darah. Tuh, udahlah gue pulang. Gue nutupin dari orang tua gue tuh. Itu pokoknya 2015 gue selalu nutupin dari orang tua gue. Gue nggak pulang seminggu. Gue dirawat sama temen gue. Cuman gue senengnya banyak respect anak-anak gue itu kayak pengen balesin dendam gue. Karena yang ngenain gue itu di bawah gue. Udah bang, gue aja yang lawan, dia bilang gitu kan. Lu di atas motor aja, malam minggu kumpul semua, anak AL sama anak Jerman. Ditemuin dah tuh orang, kena lah sama itu adik-adikan gue. Gue di atas motor nontonin. Pas di situ, itu luka gue belum sembuh banget kan ya. Orang baru 4 hari lah. Gue balik, tidur, rebaan. Wah, gue bilang udah buntu banget nih otak gue nih. Di sini mulu ngerem. Orang tua gue tahu lah gue nginep di rumah kawan gue. Nggak tahu sama sekali tuh Bang Bokir awalnya. Akhirnya jahitan gue lepas satu. Anjir. Jahitan lepas terus satu, aduh. Rembes lagi dong. Nggak ngerembes sih, cuman berasa banget. Sakit banget tuh. Iya, akhirnya gue nunggu beberapa hari. Yang bisa dibuka jahitan cuman 4. Yang 2 masih Becek basah. Ya udahlah, gue buka aja perbanan. Alumni gue datang ngasih tahu, jangan ditutup luka lo, nanti busuk, dia bilang gitu kan. Iya bang, karena udah seminggu lebih kan gue itu. Ya udah bang, gue buka, dikasih lah kayak obat Cina ya, serbuk ya, katanya biar cepet kering tuh. Udah, gue pikir udah aman lah, gue main PS, bete gue main PS, yang jaga saudara gue. Kok baju lo ada darahnya ya? Ada darahnya? Enggak, itu bekas ituan kali. Dibuka sama dia, lu kebacok lagi? Enggak ada kapok lu, kata dia. Ngadu lah ke orang tua gua. Cepuin itu Ya, karena gua kan emang gak mau nyusahin ya, ditelepon lah sama dia. Kalau kena, jangan nyusahin orang, mendingan nyusahin orang tua. Enggak, justru gak mau nyusahin orang tua. Iya. Siapa yang ngerawat? Ntar luka lo malah infeksi, dia bilang gitu. Ya udah gua pulang Bang Bokir karena permintaan orang tua. Gua pulang, akhirnya di situ gua ditanya, lu masih mau kayak gini terus? Ya udahlah, di situ gua mikir, akhirnya gua jalan satu-satunya gue berhenti kayak gitu ya nyari aktivitas kayak kerja, baru tuh gue bisa. Dan gue dapet kerja di Kuningan, gue selalu nginep di Kuningan karena ngindarin hal-hal kayak gitu. Itu benar-benar pure 2015 gue berhenti. Lu berhenti dari semuanya bang. Oh berarti pas tragedi ini lah ya. Iya, paling kalau gue mungkin kalau orang-orang kayak lu nih Bang Bokir atau yang lain masih pengen lihat kan pasti. Masih pengen, gue pengen buat lihat nih adik-adikan. Cuman kalau gue selalu ngindarin, kalau gue ngeliat ntar panas. Ngeliat ada-ada yang disayurin kan nggak bakal terima kayak gitu. Makanya gue selalu ngindarin, ya udah sekarang angkatan ini udahlah masing-masing aja gitu aja. Yang penting satu pesen gue, kalau nggak kuat jangan dipaksain, lebih baik lu kalah daripada lu menang temen lu bacok. Ada korban gitu. Iya, itu sih kayak gitu gue. Itu 2015 gue berhenti pure. Nah gue juga nih bang sempat ngeliat tahun 2016 apa 17 nih bang, yang pas kalau nggak salah di Luhur ya bang ya, tragedi bang. Itu tanggapan lu kayak gimana sih? Sampai katanya lawannya Ada korban jiwa lagi. Jadi gue juga pribadi, gue nggak bisa nyalain generasi ya. Jadi dulu itu anak AL ada yang libur lah di jalur sama sekolah STM Budi Murni. Oh iya. Penataran. Dan gue bingungnya itu, gue lagi di rumah, ditelepon, bang lu di mana? Nih pelajar yang nelpon gue, kenapa? Gue ke rumah lu ya. Oh ya udah, mau ngapain lu? Gue kirain mau sharing karena kan dulu banyak pelajar yang sering sharing. Gitu. Ngopi lah gitu. Iya, gue ke rumah lu ya. Ya udah, pas nggak lama nelpon lagi, bang. Tapi lu bisa
nanganin luka kan. Lah emang lu ngapa? Gue bacok bang dada gue lah, PA gue bukan dokter kata gue. Dapat telepon lagi, bang anak AL ada yang di asrama haji nih, palanya kebelah, bukan kebelah, apa sih, lehernya Iya. kebelah gitu. Gue dateng ke sono, gue dateng gak ditanganin kan. Pada takut, gue masuk lah ke UGD karena emang ya tanggung jawab gue lah, dan berhubung juga gue nggak ada di jalur jadi gue nggak takut. Ada apa nih pak? Bapak siapa ya? Oh saya saudaranya, bisa minta KTP buat jaminan. Gue kasih lah KTP gue. Ya udah dok, yang penting ini bocah diurusin dulu ya, masalah biaya pasti saya bayar. Oh ya udah, diurusin, ternyata lewat. Nggak kuat tuh bocah karena leher pisan sih. Iya, pembuluh darah banyak urat juga bang ya. Bokapnya dateng, bokapnya tentara angkatan laut, angkatan laut, angkatan udara, rumahnya di Halim. Masalahnya yang gugur kelas 1 baru 5 hari sekolah. Buset. Kan nyesek banget ya? Pasti. Wah itu bokapnya marah banget itu. Tapi gue senengnya bokapnya itu nggak nyalain anak-anak. Ya udah sekarang gini aja, yang ngenain anak gue orangnya kayak gimana? Dia gembelan pak, gembelan keramik situ hack. Ya udah, lu orang cari tuh gembelan. Kalau ada apa-apa, gue yang ngituin. Dia bilang gitu. Udah dicari terus nggak ketemu tuh Bang Bukir. Nggak ketemu. Ketemulah nih, lulus nih. Udah lulus beberapa tahun. 2017 emang itu angkatan paling batu itu di AL. Kelas 1 itu orang yang sering sharing ke gue. Iya. Jalan nih ceritanya Bang. Budi Murni ulang tahun nih, sambut nggak ya? Kalau nggak ada BR jangan dipaksain. Gue bilang ada kok Bang, tenang aja. Udahlah, kebetulan waktu itu keluarga gue lagi ditimpa masalah tuh. Adik gue masuk ke Cipinang. Ribut juga, kasus ribut. Gue ngurusin tuh hari itu, pas tepat hari itu gue berangkat sama bokap gue mau nyelesain di kejaksaan. Gue bawa tuh sama bokap gue lewat, emang di Cililitan itu pelajar rame banget. Pelajar rame banget nih ke arah Pasar Rebo nih. Udahlah, gue gak mikirin, gue pikirin adik gue dulu. Ngurusin adik dulu bang. Iya, gue ngurusin adik gue, bokap gue yang masuk, gue di luar. Ada telepon masuk. Pertama DM, bang boleh minta nomor lu nggak? Emang apa? Penting bang. Wah ada apaan nih? Gue udah khawatir juga kan. Ini gue kasih, nelpon. Bang, AL lo yang bawa ya? Apaan lu? Gue lagi di Cipinang, gue bilang gue lagi di Jaksaan nih. Enggak bang, ini kacau bang, ributnya asli. Ada korban bang. Anak AL mati lagi, gue bilang gitu sampai refleksnya kayak gitu. Enggak bang, dikirim videonya Bang Bokir. Tang, gue nonton. Buset, gue nontonnya aja sampai Merinding itu ya. karena benar-benar diangkat Garang sininya. mulu. Iya, Kebedel dia. kebedel, dan itu yang kena bukan anak Budi Murni, anak bunda kandung. Iya. Dia 3 orang ikut sama Budi Murni. Udah tuh, gue makin gak karuan tuh pikiran, aduh nasib pada aden gue gimana ini, mana orang lagi batu-batunya lagi ditakutin nih angkatan ini sama sekolah-sekolah. Nelpon lah satu tuh yang bawa, yang dituain, bang lu di mana? Gue di rambutan, gue boleh ke rumah lu nggak? Mau sharing nih dikit. Ya udah buruan ke rumah gue udah pusing banget nih. Ke rumah gue sharing tuh 17 orang Bang Bokir, itu pelakunya 17 orang. Yang 4 orang itu kalau nggak salah tim hore lah, maksudnya kayak tim bantal-bantalin, main batu. Nanya, bang, gue masih pengen sekolah di AL, cuman kasus kayak gini gimana solusinya? Lu kabur ke Jawa, bukan gue ngajarin ya. Bukan. Lu kabur keluar kota, lu nggak mau main media. Kalau lu masih sekolah ya udah, lu siap-siap sekolah di pesantren. Kalau lu masih mau sekolah, alhamdulillah ngikutin tuh omongan gue tuh berapa orang. Yang 4 orang justru yang tim hore, bodoh amat. Kena lah dia. Lagi nongkrong. Kenanya di sekolah nggak boleh nongkrong tuh. Kenanya lagi nongkrong. Dia udah nggak sekolah. Di sekolah udah di backlist tuh 17 orang. Namanya udah masuk ke list. Kena lagi nongkrong, HP-nya disadap. Kena. Isunya Adiluhur mau dimasukin besar-besaran. Kumpul lah semua alumni di situ ngobrolin apa aja lah. Terus yang 4 orang ini lanjut ke Tangerang nih. Apaan sih yang di bawah umur ya? Lapas anak. Dia di lapas itu. Ya gue pokoknya setahun lebih tuh AL vakum semuanya, segala-galanya. Dan alhamdulillah sih sekarang katanya gue dengar kabarnya tuh ada anak AL salah satu yang tersangkanya itu benar-benar datang ke rumah korban minta maaf, terus ziarah ke makamnya, dan sekarang kayak diangkat jadi anaknya. Itu anak AL. Dan itu kasus benar-benar udah ditutup sama keluarganya. Gara-gara ya itu ada itikat baiknya anak AL. Atau udah putus lah berarti bang ya? Iya itu, wah gue juga nggak tahu itu, gue ngeliat videonya viral banget di YouTube. Asli. Sumpah itu, karena Merinding lah.
bener-bener pure kelas 2 kelas 1, nggak ada kelas 3. Dan emang angkatan itu lagi nyohor namanya. Iya, makanya dia kayak aduh sayang banget gue dikeluarin, aduh sayang banget gue lagi dapetnya nama kayak gitu. Kalau orang dulu kan mikirnya lebih nggak mikirin gue kayak gimana ntar kayak gitu. Nah, itu mungkin dampaknya. Dampak resiko lah. Jadinya dikeluarin dari sekolah. Sebenarnya sih nggak ada korban juga kalau tawuran bang ya. Ini pendapat Iya. gue mau bokir. Kalau tawuran sih nggak ada korban kira. Adanya pelaku dua-duanya sebenarnya kalau gua. Iya. Menurut kita gitu. Harus bisa menerima resiko. Toleransinya yang begitu. Nggak ada positifnya pasti negatif semua. Benar, jangan ngerasa ketika satu orang luka, wah ini tersangka ini korban. Kan belum tentu juga sebelumnya dia ngelukain juga. Benar. Kalau gue selalu beranggapan kenapa gue kebacok, yang gue bilang tadi luka gue banyak dan gue udah mulai ngilangin dendam pribadi gue. Banyak orang yang mungkin gue kebacok, gue pengen balas dendam lagi. Kalau gue enggak, gue lebih mikirnya ya udah gue dulu sering bacokin orang, ini karma buat gue. Kalau gue mau nanemin dendam terus, ya mungkin gue bakal kebacok terus juga. Nggak ada berhentinya. Iya, nggak ada Ya habisnya. udahlah, ya mulai sekarang nggak apa-apa, mungkin sampai orang itu puas berhenti ngelukain gua. Orang itu udah gua ngerasa udah aman di jalur, ya udah, berarti kayaknya udah emang jalur gua buat damai semuanya nih. Maksudnya benar-benar damai dari diri gua pribadi nih. Apa mungkin kalau tanggapan lu nih bang buat adik-adik lu nih yang masih tawuran. Tapi AL masih buka nggak sih bang? Masih buka. Tapi sekarang sih nggak parah-parah banget gitu lah, maksudnya karena kan berhubung udah nggak ada veteran, gembelan atau alumni gitulah yang sering nyatronin ke situ, jadinya ya sekarang normal-normal aja sih sekolah di Jakarta Timur juga. Berarti nggak ditutup bang AL gara-gara kejadian itu. Tadinya mau ditutup, cuman gurunya ngejanjiin, insya Allah kita bisa lebih baik lagi gitu ke depannya. Mantap. Nah, mungkin ya udah malam juga nih bang ya. Iya, Bang. udah malam. Larut banget ini. Kalau mau ceritain semuanya sih Bisa, bisa. bisa. 3 hari cuman kita tag ini. Ya mungkin dari sekian banyak cerita Bang Tompel, ambil yang positifnya aja nih. Yang negatif tolong buang jauh-jauh. Karena Bang Tompel juga ada buang negatifnya dari dulu. Alhamdulillah. Karena kita di sini menceritakan masa lalu, bukan untuk ditiru. Throwback aja sebenarnya sih, throwback. Ada nggak sih Bang kata-kata motivasi? Apa ya? Motivasinya tentang apa ya? Gue juga bingung. Biar orang-orang itu sadar akan hal-hal kayak gitu. Ya intinya sih kalau gue pribadi ya buat anak-anak sekarang sih jangan mudah terprovokasi. Kalau lo pengen pengen hidup lu damai, tentram, ya mulai lu dari diri sendiri, bukan dari lingkungan lu. Lingkungan lu itu belum tentu bisa lu bisa ngerubah lingkungan lu. Belum tentu lu bisa ngerubah lingkungan lu, tapi kalau dari diri lu sendiri bisa berubah, gue yakin perlahan lingkungan lu juga ikut berubah. Bener kan? Sekarang Tangsel udah berubah. Tangsel. Aman. Mantap. Panggil kali ini, nih, panggil. Sayang hari Iya ini nih, brother nih yang nyuruh gue datang ke sini nih. Ini brother kita nih. Gue ngapain? Di sini aja sini dulu. Pangku sini, pangku Nah, sini. ini adalah kuncen. Kuncen. Jadi sekarang Tangsel bisa, semoga Jakarta juga Amin. bisa. Amin. Yakin banget sih. Wah, panjang umur perdamaian. Ya, apa ya? Mungkin banyak orang yang benci adanya kayak gini ya di wilayah Tangsel atau apa, tapi lu nanti bakal dapat dampak positifnya ketika mereka orang sudah bersatu nih. Lu bakal dapat, lu lihat ntar. Pegang omongan gua. Betul. Karena kita punya misi dan visi. Foya-foya. Iya. Karena yang gue tangkap jagoan yang sesungguhnya itu bukan dia yang gila berantem, bukan yang dia jago Enggak. tawuran, Enggak, cuman yang enggak. jagoan yang sesungguhnya itu bisa melawan rasa egonya sendiri sih. Benar. Emosinya sendiri itu jagoan yang sesungguhnya. Wih, mantap. Tuh, lihat tuh kuncen baru ngomong tuh. Nggak ada juga sih mas orang yang paling hebat, paling jago, nggak ada menurut gua. Kalau lu ngerasa hebat, ngerasa jago, Nggak ya ada habisnya, Bang. iya, karena apa ya? Gua juga bingung nih. Karena gua selalu hidup di jalan ini kan tahu. Iya, benar. Tuh orang kayaknya gua nggak pernah ngeliat berantem, tapi itu orang kenapa ya disegani? Ternyata dari kebaikannya. Iya, benar. Wih gila, berarti gua belajar nih hidup di dunia jalanan itu kalau lu jahat dibalas kejahatan. Lu hari ini jahat, Ya besok besok kan lu lihat. dijahatin. Hukum Jadi lu rimba harus ya? terima ya. Kalau lu baik, insya Allah dari orang yang nggak kenal pun lu dapat kebaikannya. Jadi sih udah ada yang baik. Ya, mungkin sekian dulu dari gua
Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir. Dan gua Deva Christopher, apa biasa dipanggil bule. Anjay. Tapi apa? Dan juga Tompel, CSL, pokoknya jangan lupa bantu subscribe, bantu share, dan support terus lah orang-orang yang ingin merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Jangan buat channel nih. Pokoknya jangan di skip ya iklannya ya. Jangan lupa unfollow Diva. Ya parah lu, parah. Oke, kita berempat undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Parah nih mas kamu anjing.